Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Sapriansyah dan Saya Kristina Prilia. kami dari kelompok 3 jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Dan untuk memenuhi itu, kami di sini akan mewawancarai Bapak M. Yusuf Hermidi SAP MSI selaku Lurah Aryo Kemuning. Dan selanjutnya adalah perkenalan anggota kami. Halo, perkenalkan nama saya Siti Sulia Febrianti dan teman saya Amrina Rasyada. Aku Vira Maulian Reini dan aku Nurul Jati. Halo, perkenalkan saya Fazrila dari Sematalia Putri. Aku Citra Putri Mutiara. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kusuma. Perkenalkan nama saya Mutiara Ramadona. Berikut adalah video kami wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah kepemimpinan dari Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusannya jurusan Ilmu Administrasi. Kami di sini untuk berniatan mewawancarai Bapak mengenai kepemimpinan dan metode kepemimpinan Bapak. Kita saja Pak ke pertanyaan pertama mengenai metode Bapak. Organisasi yang Bapak pimpin dan juga bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut. Setiap pemimpinan pasti ada permasalahan, ada sebuah organisasi pasti ditemukan masalah ataupun kendala. Itu yang internal, ada kendaraan baik. Kalaupun ada permasalahan ya sekedar ada ketidakpuasan ataupun kurang komunikasi. Jadi untuk saya telah bisa diselesaikan secara musyawarah ataupun ditanyakan langsung kepada bawahan yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita programkan. Untuk eksternal, karena kami suatu kewilayahan, banyak tantangan baik dari masyarakat langsung ataupun atasan dengan tugas kurang itu di tengah masyarakat. Itu di atas ada atasan kami selaku pimpinan, di bawah ada masyarakat menyambung aspirasi dan program kegiatan masyarakat. Pasti ditemukan masalah. Salah satu misalnya program pelaksanaan penyaluran bantuan untuk masyarakat yang mampu, misalnya kita contohkan itu harus diselesaikan dengan cepat, sementara masyarakat menanti dulu, kami masih ada gawe yang lain mau, jadi tidak bisa kita secepat itu pada harusnya komunikasi tadi. Jadi di atas itu juga kami minta laporan cepat, tapi dilaksanakan, sementara kita untuk melaksanakan itu harus melalui komunikasi kerjasama dengan masyarakat secara baik guna mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Jadi untuk sekarang masalahnya lebih ke komunikasi aja Pak. Ya, komunikasi, koordinasi dibutuhkan pada saat kita untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat masyarakat ataupun di atasan kita. Karena kita tuh posisinya di tengah. Di atas ada masalah, di bawah ada masalah, posisi kita di tengah. Jadi untuk itu kita berkoordinasi ke sini. Oh,
perintahnya gini, konsentrasi bahwa kami ini masalahnya ini. Kami ada RT, ada RW di bawah kan, ada lagi masyarakat, ada lagi Pak RT. Jangan warga kamu yang belum ngambil bantuan, uangnya lagi luar kota, atau tidak bisa dia langsung diwakilkan. Itu kan komunikasi dan koordinasi. Itulah yang bisa kita laksanakan selama ini. Masih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang dalam sepengalaman Bapak menjadi seorang pemimpin, bagaimana Bapak mengambil keputusan penting dalam organisasi tersebut? Apakah Bapak cenderung melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, atau Bapak lebih memilih untuk mengambil keputusan itu secara sendiri? Sebenarnya tergantung permasalahan. Kalau bisa dilaksanakan diputuskan oleh sendiri, tapi dengan risiko kita menanggung sendiri. Jadi, kalau secara bermusyawarah, jadi lihat permasalahan yang akan kita hadapi, misalnya mengambil keputusan untuk kegiatan apa, kita sebagai pemimpin harus mengeluarkan pendapat, harus mengeluarkan ide ataupun pikiran kita yang menurut kita perjalanan daripada kegiatan tersebut berjalan baik. Tapi kita tetap dapatkan masukan dari bawahan atau rekan mitra yang bisa berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Tetap dilakukan dua-duanya. Bisa dilakukan. Nah, keputusan kita yang kita ambil bisa kita pertanggungjawabkan secara pribadi, tapi secara organisasi mereka juga dilibatkan. Dalam kasus bila saran dari anggota Bapak itu mendapatkan perubahan baik dalam organisasi, apakah saran tersebut atau orang tersebut mendapatkan reward atau semacam hadiah dari apa yang dia sarankan? Untuk kebutuhan reward, karena kita sudah dikasih oleh pemerintah, jadi berupa reward dan punishment. Jadi setiap bulan untuk PNS ya, untuk PNS itu sudah ada aturannya, sudah itu 1 bulan, itu juga tunjangan kinerja. Jadi untuk reward yang lain mungkin untuk satu kegiatan mungkin tidak ada, karena langsung menyatu dengan tunjangan dan gaji. Dan kalau reward setiap bulan pasti dapat, karena tergantung kinerja. Tapi kalau kami itu tunjangan kinerja yang dibuat berdasarkan laporan evaluasi, laporan kinerja melalui aplikasi. Bagaimana Bapak mengelola konflik atau perbedaan pendapat dalam tim saat mencapai kesepakatan atas keputusan strategis tersebut? Mengelola konflik atau perbedaan pendapat seperti dalam tim. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota ataupun bawahan, kita sebaiknya uji apakah pendapat mereka bisa kita benarkan atau kita ikuti atau kita abaikan. Kalau menurut kita baik tanpa merugikan keputusan yang lain atau merugikan orang lain, masalahnya kita menurut. Begitu juga setelah kita uji ternyata saran dan pendapat bawahan atau anggota tadi tidak baik, kita sampaikan langsung. Jangan sampai kita tidak tanggapi, karena sama-sama tim harus satu Komunikasi, Pak. ya. Lalu Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa tujuan dan visi yang Bapak anut itu selaras dengan tindakan dan keputusan yang Bapak ambil? Ya, hasilnya lihat hasilnya apabila sesuai dengan harapan yang dan tujuan yang kita harapkan, berarti misi dan visi kita berhasil. Karena ada lomba atau kegiatan suatu wilayah kayak kami kelurahan untuk mendapatkan nominasi ataupun
ada, tapi selama kita satu kegiatan tadi visi dan misi itu berhasil, dan tujuan daripada organisasi itu untuk mencapai tujuan supaya visi dan misi berhasil bersama-sama tanpa ada sentuhan merugikan kelompok lain. Ya. Dan minta untuk pertanyaan yang terakhir, untuk sampai di posisi Bapak saat ini, pasti Bapak sudah banyak melewati berbagai proses, Bapak pasti seperti pendidikan, kampanye, dan seleksi untuk sampai di tahap ini. Mungkin boleh Pak memberitahu kami mengenai sumber-sumber otoritas Bapak? Sumber otoritas itu sudah siapa jadi untuk mencapai ini itu kami seperti tangga, anak tangga dari bawah naik kalau bisa naik lagi bisa. Jadi Jadi ke sumber-sumber kekuasaan Pak. itu kami jalani saat ini kami tidak dekat sama pemimpin, kami tidak dekat sama atasan, karena kita bekerja dari hati atas amanah yang diberikan oleh wali kota, karena lurah dilantik oleh wali kota langsung diamanahkan kepada kami melaksanakan tugas selaku lurah. Kami jalankan untuk jalurnya tadi kami telah melalui proses daripada staf, Kasubag, sekretaris lurah sampai bila sehat. Pertanyaan terakhir dari saya, kalau ada sebuah pemimpin yang Bapak anut kepemimpinannya sebagai Bapak sebagai kepala lurah? Semua pemimpin itu sebenarnya baik. Kalau orang Indonesia tuh istilahnya pada Soekarno ya, kalau Soekarno pada kalau kita bersama seluruh presiden yang ada di Indonesia itu sebenarnya baik pada masanya, pada zamannya, dan pada sukunya. Kita tidak bisa kalau ini kalau kami pemimpin yang baik itu Rasulullah SAW adalah Muhammad dan tidak lagi Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Tapi tidak ilmiah ya, jangan kami karena kami tidak tahu. Kalau mungkin kalau kamu ada guru, ada kalau kamu dulu buat pemimpinan itu perlu otoriter dan diperlukan otoriter. Kalau tidak diperlukan otoriter, membuat tidak mau nurut. Tapi di sisi lain juga budaya Indonesia, sosial tadi tetap diutamakan, kebijakan tetap. Kami kalau menurut kami kalau wawancara ini kalau kami otoriter tidak kami terima. Masih rekam nggak? Masih. Kalau karena harusnya karena administrasi kita harus mengajukan surat disetujui lalu kita bicara sampai sana tadi budaya Indonesia saling tolong gotong royong. Makanya kami tetap melayani Bapak adik-adik sekalian. Mungkin saya ingin bertanya Pak. Tadi kan Bapak bilang, tadi kan teman saya ada bertanya mengenai pengambilan keputusan tentang dengan menggunakan dengan bantuan anggota tim dari Bapak sendiri pribadi. Nah, kalau misalnya dari Bapak sendiri pribadi itu contoh kasus yang pernah Bapak tangani tanpa bantuan tim itu apa Pak? Coba dikasih contoh. Ya misalnya kan kalau kami kalau kita
permasalahan misalnya, permasalahan. Kenapa kita perlu pribadi? Karena kita pernah mengalami. Jadi keputusan itu kita ambil, kita alami. Kita yang pernah mengalami. Kalau kita, apalagi yang bersifat rahasia. Kalau di kelurahan ini kan dari lahir sampai ke mati itu pasti urusannya ke kantor lurah. Misalnya orang bercerai itu kan rahasia. Di sisi lain aib, tapi di sisi lain mungkin ada terbuka karena mereka melakukan perceraian kan mungkin kita tidak tahu permasalahan. Nah, itu namanya pribadi. Makanya kita saran, kita ambil keputusan, tanyain. Jadi kalau kita ngelibat ke orang lain, ya namanya lagi tahu galau-galau dia, tidak lagi pribadi. Ya, ada hal-hal yang perlu kita ambil secara pribadi tanpa melibatkan anggota. Tapi kalau memang permasalahan itu untuk halayak ramai atau umum, ya kita kan instansi publik pelayanan umum tadi perlu sama-sama. Tapi kalau ada yang privasi mereka masing-masing, alasan mereka bercerai, alasan mereka istilah itu mengajukan cerai, itu perlu hanya supaya mereka pada saat sidang tahu jawaban di depan hakim. Kalau boleh tahu, Bapak menjabat jadi lurah ini dari tahun berapa ya? Dari tahun, kalau di sini 2013 sampai dengan sekarang. Jadi di 2013 sampai 2011 kasih, 2011 2010 seklur, 2010 sampai 2009 Kasupak tadi. Jadi memang menjalani di separuh saya di kelurahan 10 tahun, di kecamatan 10 tahun. Kalau Bapak, berarti sekarang Bapak pastinya udah jadi PNS ya kan Pak? Ya, Nah tetap itu Bapak jadi PNS-nya dari tahun berapa Pak? Apa dari mana Pak? 2001, 22 tahun ya. Jadi umur 27-26 ya. Kelurahannya strukturnya sedikit. Kalau mungkin pernah tinggal kan, pernah kan berurusan kantor lurah, banyak kosong ya. Seram mungkin pasti ya. Nah, itulah kondisi di kelurahan. Karena kita pelayanan itu hanya menunggu masyarakat. Tapi kalau kami posisi itu tidak ganti masyarakat, itu kami keluar juga. Di situ kita bisa adaptasi sama masyarakat di tempat, misalnya ngecek saluran, ngecek sarana yang ada, atau ngobrol sama ketua RT. Saya fleksibel mulai kelurahan. Untuk jam kerja juga sama kami sama di dinas lain. Kalau hari Senin sampai dengan hari Kamis itu setengah 8 sampai jam 4. Khusus hari Jumat setengah 8 sampai dengan setengah 5. Jadi tambah istirahat sholat Jumat. Mungkin sekian Pak dari wawancara kami. Terima kasih juga telah mengizinkan kami untuk ambil waktu Pak. Ya, kalau misalnya ada salah kata kami mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang, itu kami mohon ampun kepada Allah. Mungkin sekian. Jadi